ada satu orang dari kelompok mereka yang dibongkar kepalsuannya waktu itu, semuanya bersuara membela, ya. Ada yang sampai mau nabok pakai buku nasab, bahkan ada yang bertaruh. Ini saya baca nih komennya Muhammad Ridho, demi Allah, anak akan ngaku Habib palsu apabila Lubis berani live. Itu kata si Umar. Betul, saya live. Ada nggak kira-kira akhlak seorang Habib, perkataan seorang Habib seperti itu? Saking pengennya dia mancing saya supaya tahu di mana keberadaan saya ketika Bang TJ masuk ke Polda Aceh. Itu sahabat-sahabat TJ, sahabat-sahabat Lubis itu semua mereka handle itu. Mereka rekrut itu. Jadi semua yang dulu bareng sama kita di YouTube itu semua menyerang. Lubis ke Polda Aceh, Lubis ke Polda Aceh, Lubis ke Polda Aceh. Saya nggak tolol, ngapain saya ke Polda Aceh? Bang TJ nggak manggil saya, pihak penyidik dari Polda Aceh nggak manggil saya. Pancingan. Itu nggak, cara itu nggak berhasil, ya. Cara itu nggak berhasil, dipancing supaya berani live. Ya mungkin kalau live nanti bisa dideteksi di mana lokasi orang ini segala macam. Muncullah pernyataan si Umar. Si Umar itu ngakunya sebagai Habib Famnya Assegaf dari Lampung. Pernah menjadi imam FPI Lampung. Katanya apa? Kalau Lubis berani live, ana ngaku kalau ana Habib palsu. Saya live. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dengan padang lawas bertetangga. Sampai segitu. Ada yang rela jalan jongkok, taruhan. Sampai ngajak islah, iya, supaya bisa live bareng itu. Masa yang ngajak islah itu yang korban? Masa korban ngajak islah? Dari mana ceritanya? Korban ngajak islah. Harusnya, misal saya memfitnah, saya fitnah orang, dia melaporkan, saya ketakutan. Saya ketakutan dong, karena saya fitnah, maka saya ngajak damai kepada korban. Ini enggak, korban ngajak islah, bro. Dulu saya ada ucapan waktu itu, jangankan islah, ya, karena waktu itu sahabat-sahabat TIJ, sahabat-sahabat Bung Lubis itu semua diracuni, ya, sehingga kita tinggal sendirian supaya kita lemah menyerah. Oh, kita nggak tergantung orang-orang, kita punya prinsip sendiri, selagi itu benar kita nggak peduli. Nah, waktu itu saya pernah sampaikan, kontennya masih ada, ya. Jangankan islah, seandainya mereka minta maaf, belum tentu saya maafkan, karena itu hak saya. Ingat, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda bisa tebus pakai taubatan nasuha kepada Allah, memohon ampun, sholat sunnah taubat, berdinang air mata. Tapi dosa kepada manusia, Allah nggak mau tahu kalau kau belum selesaikan dengan orang tersebut. Itu pernah saya bikin di konten. Jangankan islah, ya, karena waktu itu yang dulu pernah live bareng kita segala macam, akrab dengan kita juga mendesak saya supaya islah, letakkan senjatamu segala macam. Saya jawab, jangankan islah, ya, seandainya mereka minta maaf, belum tentu saya maafkan. Itu hak saya. Karena bukan perkara maaf nggak maaf, ini perkara yang salah dan yang benar, hak dan batil. Saya buatkan doa khusus itu, yang katanya saya ditunggangi, ya, saya buatkan doa khusus. Kalau betul perkataan Aldo saya ditunggangi oleh oknum Habib yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, maka ya Allah laknat saya, adab saya secepatnya. Doa, bukan mubahalah, bukan sumpah. Hilang si Aldo. Ente beda dengan aneh. Betul, saya beda dengan Bang TIJ. Saya lewat kata-kata, tapi Bang TIJ tidak lewat kata-kata. Anda semua tahu, udah 1 bulan terakhir pos ronda kosong. Berpindahnya seorang Teguh Iqbal Johar dari pos ronda ke penjara bawah tanah, itu menandakan pintu damai pos ronda sudah tertutup. Selesai. Belum tahu kalian maknanya kenapa pos ronda dikosongkan? Belum tahu kalian? Saya kasih tahu.
pintu damai sudah tertutup dari pos ronda untuk siapapun. Kita nggak sumpah, nggak. Saya nggak bersumpah. Nggak bersumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan apa yang dikatakan oleh si Aldo, Habib, Syiah segala macam. Enggak. Enggak. Saya doa. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, apa betul yang mereka tuduhkan kepada saya? Bahwasanya saya secara khusus ditunggangi oleh oknum Habib yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Apabila betul saya menipu TKW atas nama FPI, atas nama Rizik, atas nama Bahar, ya Allah, maka laknat saya. Azabmu itu nyata, ya Allah, tapi saya mohon percepat, ya Allah. Doa, bukan sumpah. Doa. Bedakan mana doa, mana sumpah. Kalau sumpah, no. Saya bukan tipe orang yang dikit-dikit bersumpah. Sumpah itu boleh tapi tidak dianjurkan. Begitu yang saya tahu dalam Islam. Pernah dijelaskan oleh Buya Yahya atau Ustadz Yahya Zainul Ma'arif, pimpinan Al-Bahjah Cirebon. Sumpah itu dalam Islam hukumnya boleh tapi tidak dianjurkan. Jadi kalau ada orang dikit-dikit sumpah, itulah pendusta. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit ana siap mubahalah, ana siap mubahalah, ana siap mubahalah. Ini demi Allah siap mubahalah. Itu udah pernah kita bahas, guys, dan saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan itu, mengulang itu, tidak akan pernah bosan. Mubahalah. Dulu bahkan saya terpukau dengan mubahalah itu sendiri. Luar biasa panutanku, idolaku, yang kucintai, yang kukagumi. Mubahalah berani sumpah laknat saking dia tidak melakukan itu. Percaya saya waktu itu. Tapi setelah saya pelajari, saya mengambil kesimpulan bahwasanya sumpah adalah alat bukti paling lemah. Saya sangat terpukau dengan yang namanya mubahalah. Kalau ada dari kelompok saya ini yang bermubahalah, saya makin semangat. Bentar lagi kalian akan kena efek mubahalah. Dalil mereka adalah mubahalah itu pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi melakukan mubahalah, mamerin sepatu, iya bang, juga mamerin infus. Pernah terjadi di zaman Nabi dan Nabi pernah melakukan mubahalah. Betul. Cuman jangan sampai di situ aja. Kita lihat itu ayat Al-Qur'an kebetulan adalah ayat yang ada asbabun nuzulnya. Tidak semua ayat itu ada asbabun nuzul. Ya, kalau di hadis namanya asbabul wurud. Sebab datangnya hadis itu ada kejadian Nabi mengeluarkan perkataan disebut hadis. Jadi ada asbabul wurud hadis tersebut. Al-Quran sebahagian ada yang pakai asbabun nuzul. Contoh Al-Kafirun. Ketika Nabi Muhammad SAW diajak kong kali kong masalah akidah, ya, kompromi akidah. Udahlah Muhammad, kita damai saja. Damai bagaimana, kata Nabi? Hari ini kita rame-rame bareng nyembah Tuhan kamu, besok nyembah Tuhan kami. Begitu seterusnya gantian. Turun penegasan Allah. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada asbabun nuzulnya. Mubahalah ternyata ada asbabun nuzulnya. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah, dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Ada asbabun nuzulnya. Nabi waktu itu debat dengan pendeta dari Nasrani, Najran. Debat adu argumen. Lawan debat Nabi udah nggak punya argumen, tapi masih ngeyel. Maka Allah perintahkan, faqul ta'alau nada'u abana'ana wa abana'akum nisa'ana wa nisa'akum anfusana wa anfusakum thumma nabatahil. Ajak keluarga. Indonesia sejak dulu kala
tetap dipuja-puja bangsa.